Ingin mendapatkan buku fikih panduan sholat dalam perjalanan karya Buya Yahya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Si pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya. Maaf karena baru menemukan channel ini. Pertanyaannya, saya pergi ke rumah saudara lain provinsi, menginap sampai beberapa hari. Apakah selama aku di rumah saudara, aku harus sholat fardu menjamak? Ya, bukan harus ya. Mungkin pertanyaannya, apakah selama aku di rumah saudara boleh sholat fardu menjamak? Terima kasih. Ya, jadi bukan sebuah keharusan menjamak atau mengqashar sholat itu. Ya, jadi baiklah kepada saudara yang bertanya. Ya, jadi saat melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 km, maka setelah keluar dari batas desa, saat kita menempuh perjalanan jauh tersebut, maka kita sudah boleh ya singgah di suatu tempat, ya baik apa itu rumah kah, musola kah atau masjid, ya boleh singgah untuk menjamak dan mengqashar sholat wajib yang 5 waktu. Itu ketika kita sudah keluar dari batas desa kita. Nah, terkait persoalan menjamak dan mengqashar sholat, ya tentunya banyak problem atau banyak hal yang masih belum diketahui oleh banyak orang. Ya, salah satunya tentang masih bolehkah menjamak dan mengqashar sholat ketika kita sudah tiba atau sudah menginap di lokasi tujuan. Nah, ketika seseorang musafir telah tiba di tempat tujuan, ya maka dalam keadaan demikian itu hukum menjamak dan mengqashar sholatnya itu dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ketika seorang musafir tidak berniat untuk bermukim atau menginap di tempat tersebut, ya atau niat mukim namun kurang dari 4 hari, ya niat mukim tapi kurang dari 4 hari, maka ia tetap terhitung sebagai musafir meskipun ia sudah tiba di tempat tujuan tersebut. Ya, jadi dia tetap terhitung sebagai musafir meskipun ia sudah sampai atau tiba di tempat tujuan tersebut. Ya, nanti perjalanannya menjadi terputus atau dia tidak dianggap musafir lagi setelah ia menginap atau tinggal di tempat tersebut selama 4 hari secara utuh, tanpa menghitung hari di mana ia sampai dan hari di mana ia pergi dari tempat tujuan tersebut. Ya, contoh, ia tiba di tempat tujuan hari Senin. Ya, ia tiba di tempat tujuan atau masuk di tempat tujuan tersebut hari Senin. Ya, maka kita menghitung hari pertama, ya itu hari Seninnya tidak dihitung. Ya, kita mulai menghitung hari Selasa itu hari pertama, malam Selasa sampai hari Selasa sore sebelum maghrib itu hari pertama. Hari kedua ya yaitu malam Rabu sampai hari Rabu. Hari ketiga yaitu malam Kamis sampai hari Kamis. Dan hari keempat yaitu malam Jumat sampai hari Jumat sore sebelum maghrib. Itu hari keempat. Ya, pada malam Sabtu ya barulah ia tidak terhitung lagi sebagai musafir. Ya, nanti setelah masuk maghrib pada malam Sabtu ia sudah terhitung lagi bukan musafir. Ya, sehingga tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar sholatnya. Ya, karena kenapa? Karena telah utuh selama 4 hari. Ya, itu bagi orang yang tidak berniat mukim atau menginap lebih dari 4 hari. Ya. Kemudian yang kedua, akan tetapi jika ia niat bermukim atau niat menginap di tempat tersebut selama 4 hari lebih, ya atau hanya niat bermukim secara mutlak, ya dia niat bermukim secara mutlak, maka perjalanannya dianggap terputus dengan melewati batas desa di tempat tujuan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya,
bahwa selama Anda di rumah saudara Anda boleh menjamak sholat sampai 4 hari secara utuh, ya, boleh menjamak dan mengqashar sholat selama 4 hari secara utuh tanpa menghitung hari keluar dan hari masuknya. Ingat, ketika sebelum berangkat atau dalam perjalanan Anda tidak berniat untuk tinggal di rumah saudara lebih dari 4 hari. Ya, tidak berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Tapi jika sebelum berangkat Anda sudah niat untuk tinggal di rumah saudara misalnya seminggu atau lebih dari 4 hari, maka begitu Anda tiba di rumah saudara tersebut yang ada di luar provinsi, ya, maka ketika Anda tiba di kampungnya, ya, atau masuk di batas desanya, maka Anda sudah tidak terhitung sebagai musafir lagi. Ya, jadi musafirnya itu hanya dalam perjalanannya tadi. Ya, setelah sampai tidak dihitung lagi sebagai musafir. Kenapa? Karena Anda sudah berniat tinggal lebih dari 4 hari. Ya, jadi seperti itu. Ya, kepada saudara yang bertanya, semoga mendengarkan video ini, ya, semoga dapat menjawab pertanyaan saudara. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.